Baik. 4. Kalau saya nyapa Anda, kalian, selamat pagi, apa kabar semuanya hari ini? Aku jawab. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. 4. Ulang lagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Apa lagi? Kenapa? Semangat ya. Apa tadi? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Jadi sudah nyala semua dari itu, cuma masih balik tadi Dev. Sudah kalau Dev ya. Oke. Sama lagi sebelumnya. Kamu jawab dengan cak biasa bae. Cak biasa bae. Kita cak biasa. Jangan kamu kepakis kok aneh kandungan gitu ya. Tidak, ya. Karena ini permintaan orang. Saya malah bicara tadi kalau aja mobil macam ini. Tapi seharusnya memang guru itu ke depan memang seperti itu. Kalau gurunya biar mengatasi siswanya dari itu, dia harus pakai pengeras suara, ya. Karena tidak boleh kita guru harus punya diri yang jelas. Oke, kita mulai pertemuan pertama di sit pertama. Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Lagi sekali. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa berkumpul dan juga belajar bersama untuk tetap meningkatkan potensi kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang cerdas dan membangun bangsa ini bersama. Mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari sebelumnya kita berdoa dan dengan hal ini kita meminta tuan untuk memimpin doa. Ayo, siapa kelasnya? Silakan pimpin doa bersama-sama. Oke. Sebelum memulai pelajaran hari ini ada bagi yang berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Ya. Hari ini siapa teman-teman ada yang tidak hadir? Atau hadir semua? Ada yang tidak hadir ya? Karena hujan. Tapi tadi hujan. Bersyukur juga sampai kesini tadi ada kejadian yang tidak orang makan di jalan tadi karena licin. Maka kalau waktu hujan ini jangan ikut. Tadi ada yang sudah di depan kami kecelakaan dari SMP ya. Lumayan juga. Berarti kamu tidak. Berarti hari ini ada yang tidak masuk. Siapa saja? Yang tidak hadir. Iya. Desa. Dia, Keza, kami. Kamu gitu. Saya semua tahu kamu hujan. Oh, bisa semua. Oke, berarti tidak bisa hadir hari ini ya. Untuk berikutnya, sebelum kita mulai acara pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Profil Pancasila dan berdiri sama-sama kita karaoke Profil Pancasila. Ya, silakan berdiri, jangan duduk. Ya, naik sama-sama ya. Oke. Dalam nafasmu saatnya meraih mimpimu.
Tuhan dan penuh segala masa berganti, tantangan yang kita hadapi, dengan rintangan untuk lebih, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernama cita-cita. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga Indonesia. Dalam perbedaan, berpegang tangan dan berani, singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri. Pada generasi emas, cerdas bertahan untuk kita, berjuang dan harus berani, kita berjuang dengan prestasi. Habis. Masih, jadi lagi. Ayo, kuat, jangan kaku di sini. Ya. Kita belajar Pancasila, kita berbangsa cita-cita. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita berbangsa cita-cita. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga Indonesia. Itu kita stop dulu. Itu dari negara kita adalah Pancasila. Silakan duduk kembali. Teman-teman, kita pada pagi hari ini membahas tentang Widananis, yakni hukum bernoli. Pada kali ini kita akan menerapkan model PJBL. Apa sih model PJBL? Itu project based training. Artinya kalian diminta oleh saya itu untuk membuat produk atau membuat proyek, nanti akan dikerjakan oleh kalian. Adapun tujuan dari pembelajaran kita ini adalah pertama menerapkan prinsip fluid dan dinamik dalam teknologi. Sudah itu tujuan pembelajarannya adalah yang pertama membuktikan konsep kasus Bernoulli. Jadi selama pembelajaran ini kalian bisa membuktikan benar tidak konsep asas Bernoulli tersebut dengan hasil proyek yang kalian hasilkan nanti. Itu maksudnya. Sudah itu menganalisis hukum Bernoulli dan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian mampu menganalisis. Tapi kalau menganalisis itu apa? Kalau menganalisa ya. Jadi kalian bisa menganalisa penerapan dari hukum Bernoulli ini di kehidupan kalian atau di kehidupan sehari-hari kita, di lingkungan kita. Sudah itu yang ketiga, mengaplikasikan hukum Bernoulli dikaitkan dengan semprotan nyamuk dan kincir air mancur error. Jadi kalian bisa mengkaitkan aplikasi proyek sederhana nanti, yaitu penyemprotan sederhana, kincir air mancur heron, ini berhubungan atau dikaitkan dengan asas Bernoulli tadi. Nah, berikutnya itu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi prinsip kerja alat semprot sederhana. Jadi kalian diminta untuk mengidentifikasi apa saja yang menyebabkan sehingga alat ini bisa bekerja, dan apa saja nantinya penyebab sehingga alat ini tidak bisa berfungsi atau bekerja. Itu. Ini untuk capaian pembelajaran yang nanti kita capai. Berikutnya
Nih, untuk capaian proyek, membuat dan menguji proyek sederhana yang menerapkan prinsip dinamika peminat dan analisisnya. Indikator pencapaian kompetisi P5. Yang pertama, mempresentasikan pemanfaatan azas benori. Nanti setelah pembelajaran ini kalian diminta yang sudah buat proyek nanti, kamu diminta untuk mempresentasikan hasil dari kerja kalian, kerja proyek kalian. Oke, sudah jadi proyeknya, nanti kelompok itu masuk mempresentasikan apa sih produk kamu ini, bagaimana fungsi kerjanya, seperti itu. Nanti dipresentasikan oleh kalian, nanti terserah kelompok masing-masing. Mungkin ada kelompoknya nanti, Pak saya mau presentasikan dengan sekretariat Pak, nanti ada video Pak, silakan. Karena apa kemampuan kalian berbeda-beda kan. Pak saya cuma pakai foto web Pak, saya cuma seperti apa itu, cuma mempresentasikan ini, saya harus memperhatikan gitu, silakan. Terganti dengan kemampuan kelompok Anda masing-masing. Oke, paham? Oke, kita lanjutkan lagi. Yang ketiga, membuat laporan pengamatan dan mempresentasikan hasil percobaan miniatur pertanian dan lain macam keron sederhana. Itu untuk tujuan pembelajaran ini. Ya, kira-kira ada yang mau tanyakan tentang tujuan pembelajaran? Ada tidak? Intinya apa coba? Dari pembelajaran kita, dari item-item tujuan pembelajaran tadi, intinya apa? Larinya ke proyek kan? Setelah proyek jadi, kalian diminta untuk menganalisis, diminta untuk apa? Mempresentasikan, gitu. Intinya di sini kalian dilatih untuk bernalar kritis atau berpikir kritis, diminta. Jadi tidak menuntut ke guru. Kalau selama ini kan banyaknya kami kira dulu anak ini seperti ini, kalian tidak mempelajari. Nah sekarang dengan proses pembelajaran project based learning ini, kalian diminta untuk mengerjakan proyek nanti kalian sendiri yang nanti membuktikan, permintaannya sendiri kan, membuktikan dari konsep asas teknologi. Itu dia. Oke, ini sepintas ya tentang gambar penyebab nyamuk. Oke. Nah, sebelum pembelajaran ini kita mulai atau kita masuk ke inti pokok dari pembelajaran model pembelajaran project based learning ini, saya minta kalian nanti untuk mengerjakan soal sebagai pembagian kelompok. Ya, saya bagikan di grup WhatsApp. Itu linknya tolong diisi. Saya kasih waktu 5 menit. Oke. Tuh, di grup WhatsApp ini saya bagikan, buka. Ada fakta semua enggak? Ada. Saya istirahat 5 menit. Saya tunggu. Oke, siapa saja yang sudah? Kalau tidak ada tethering dong Bapak. Ada. Ini permasalahan kita. Ya. Kalau berhubungan dengan kotak. Belum ada yang selesai kan? Oke.
Soal tidak soal. Soal itu mungkin tes diagnostik. Nanti pembagian kelompok kalian nanti berdasarkan pengukuran itu. Ya, baik teman-teman. Jawablah sendiri. Kalian mau pinjam apa? Karena itu poin ABC itu mungkin. Oh saya pengen yang ini nanti masuk ke dalam mana? Bagian mana maksudnya? Karena kita di kurikulum ABK ini pembelajaran berdelegasi ya. Sudah ada 5 orang menjawab. Oke. Siapa saja kita lihat? Ya, ada Egiana, Lisa Lucia, Benalo Prawira. Ya, 8. Apa lagi? Itu lanjut. 9. Setelah semuanya sudah jawab, baru kita bagi kelompok. Ya. Nanti pada saat proses nanti seperti ini kan. Pada soal ini kasih dulu. Yang itu kan seperti kemarin. Waktu di kelas 1 kamu kan kalau ujiannya kan pakai HP kan? Berarti sudah bisa. 14. Lanjut. Ya, waktunya tinggal berapa lagi? Siapa saja yang sudah? Aulia, Lorenza, Mega, oke, lanjut. Lima belas, yang lain, mana yang lain tuh? Ya, oke. Terus susah soalnya. Udah kan? Cuma milih-milih baik kan? Loginnya yang susah. Sinyalnya. Oh ya, nanti diusahakan. Ya. Oke. Oke, di sini semuanya sudah selesai. Next. Oke, kita lihat dulu berdasarkan apa nanti ya. Oke, berdasarkan dari hasil diagnostik tadi, nanti kalian duduk di kelompok yang sudah saya inikan ya, ininya ya. Pindah ke kelompok masing-masing. Nah ya, untuk kelompok 1 itu dulu Amelia Muspita Sari, Alisa, Uhud, Kapil, Keza. Silakan duduk di tempat yang pilih. Di sini jadi, di situ jadi. Pindah ke kelompok masing-masing. Ya, pindah. Kelompok 2
itu Kevin Anggara Rumit, Anzafiri, Angelika, Darmanisa, Sepia Putri, Rahmi Sakira. Kelompok 2. Ya. Duduk berkelompok. Terserah, nanti mau duduknya gimana terserah. Kelompok 3 itu Oka Gumatama. Ya. 2 ya. Kelompok 3 Oka Pratama, Egiana Feriuna, Aulia Laufenza, Viola Rihapsari. Sudah. Kelompok 4 Peggy Ayu Anjani, Peggy Ayu Anjani mana? Peggy. Ada. Kelompok Peggy. Peggy Ayu Anjani, Bisa Aprilia, Tata Putri Alfa, Gian Carlos. Nah, tuh. Apa yang masuk? Duno. Kelompok 5 itu Imelda Alfi, Bisa Lucia, Kameza, Rangga Aprilia. Ya. Ini dia tidak masuk saja Bapak masuk ke sini. Biar nanti proyeknya dikerjakan di konfirmasi saja. Ya, dari sudah itu kelompok 6 ya. Kelompok 6 itu wanita Anggraini, Naila, Melinda, Nadia Sakira, dan Fernando. Ini untuk pembagian kelompoknya. Sudah terbentuk semua kelompok? Ya, di kelompoknya sudah terbentuk. Sekarang masing-masing perwakilan kelompok ambil ini untuk membahas proyek apa saja, ya. Oke. Oke, dari saya sini. Oke, dari satu saja. Oke. Ini satu. Oke, dari satu. Pilih atau ambil. Nah, sama saja. Ini. Ya. Apa itu? Oh, benar. Ya, udah kok. Kesalahan teknis. Ya. Ya. Nih. Sudah. Itu rekamannya masih. Sebaliknya Anda membenahi slotnya sendiri tadi pada sudah dan baik. Bapak bagikan RKPD dulu. RKPD masing-masing. Pokoknya nanti sebelum mengerjakan nanti saya tayangkan video tentang gambaran proyek nanti yang kita bahas. Satu. Ya. Satu saja, sebaiknya. Satu bukan, nanti oh ya. Kenapa? Kompresi. Nggak bisa di kampusnya. Di mana bisa? Salah teknis. Kalian belum tadi? Ini untuk materinya ya belum ya? Itu lembar kerja kelompok. Itu nanti berisi tentang ada desain. Nanti desain yang ini. Oke, tadi yang dapat nomor 1, 2, 3 itu bahas tentang air mati melon ya. 4, 5, 6 itu bahas tentang penyemprot nyamuk sederhana, alat penyemprot sederhana. Nah itu kan sudah dibuka, silakan simpan. Berarti bagian itu. Next. Oke. Sebelum Anda mengerjakan PKPI, kita perhatikan dulu. Ini ada dari sumbernya itu. Ini untuk cara membuat penyemprot nyamuk dan cara membuat
kincir air mineral. Nah, sebelumnya ada pertanyaan saya untuk Anda, ya, sebelum kita masuk sini. Pertama sekali, nanti bingung Pak, kami langsung dikasih proyek, bingung gambaran proyek seperti apa. Pernah tidakkah Anda berada di taman rumah? Masih pernah lah, namanya orang juga pasti pernah sih. Nah, di taman rumah itu ada air mancur yang apa? Kalau biasanya kalau lebaran itu baru dihidupi, ya. Nah, atau pada saat libur atau tertentu itu dijalankan. Nah, itu kalau kita nengoknya takjub gitu, kok air itu bisa seperti ini, di apa, mancur, panas, kan? Nah, itu sebenarnya konsep dasarnya pakai air mancur error. Nah, mungkin bertanya di belakang kalian, bagaimana orang bisa membuat itu? Ya kan? Kok bisa? Air kan konsep dasar air kan, air akan mengalir dari dataran tinggi ke rendah. Itu konsep air secara alami kan? Nah, tapi pada kenyataannya ini air yang dari bawah kok muncul ke atas, naik ke atas, bisa naik ke atas. Pertanyaannya, bagaimana ini bisa terjadi? Masih bingung kan? Ya. Atau ada yang punya ide? Pak, itu tuh gara-gara apa? Mungkin Pak. Iya. Menurut Anda, bagaimana orang bisa membuat air mancur seperti itu? Konsepnya seperti apa? Ayo, yakin bisa? Bingung kan? Nah, untuk menjawab ini, maka ini di proyek kita. Di proyek kita ini itu membahas tentang asas Bernoulli. Nah, itu kaitannya di situ, ya, di tentang air mancur tadi. Air mancur error dikaitkan dengan Bernoulli. Nanti juga penyempurnaan yang sederhana dikaitkan dengan Bernoulli. Nah, ini nanti setelah kalian belajar itu sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, kalian dapat membuktikan salah satunya kan, membuktikan tentang azas Bernoulli. Juga kalian bisa menerapkan, mendeskripsikan ke di kehidupan sehari-hari. Ini yang kalian ditanyai kalau belajar fisika, itu bingung aplikasi apa belajar rumus, belajar persamaan. Kenyataannya bingung. Apa dia ini pelajaran ini apa ini, ya. Maka di sini dengan kalian buat proyek ini nanti kalian bisa tahu jawaban dari pertanyaan. Ya, jangan kok bisa air kok naik atas, muncrat. Sedangkan pada saat kondisi alamiah air itu tidak mungkin naik ke atas gitu. Ya, pasti ke bawah terus ya kan? Sifat air kan, karena pengaruh gravitasi bumi kan. Nah, sini. Nah, baik. Sedikit gambaran untuk proyek ini ada anak-anak. Oke, pertama kita ambil dulu tentang kincir air dulu ya. Ini dulu ya, yang penyebab nyamuk. Tolong diperhatikan. Fluida dinamis adalah cabang ilmu fluida yang mempelajari perilaku fluida bergerak seperti aliran air atau udara. Dalam fluida dinamis terdapat hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa dalam aliran fluida yang tidak saling bertabrakan, total energi per unit massa fluida akan tetap konstan. Hukum ini ditemukan oleh Wilhelm Bernoulli yang dirumuskannya dalam karya hidrodinamika pada tahun 1938. Hukum ini memberikan pemahaman penting tentang aliran fluida yang digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk dalam perancang alat sederhana seperti semprotan nyamuk. Alat ini dibuat dengan cara menyambungkan setiap bahan yang ada, seperti besi, pipa paralon, penutup karet, botol air mineral, dan sedotan. Pada prinsip kerja semprotan nyamuk, penerapan fluida dinamis melibatkan konsep aliran fluida yang disemprotkan dari semprotan untuk penyebar efektif ke area yang dituju. Beberapa aspek fluida dinamis yang terlibat dalam prinsip ini melibatkan tekanan, kecepatan, dan distribusi partikel cair. Pertama, tekanan. Semprotan nyamuk memanfaatkan tekanan yang dihasilkan dalam wadah semprotan.
Tekanan ini mendorong cairan ke dalam saluran semprotan dan akhirnya ke penyemprot. Tekanan ini berperan dalam mengatasi hambatan aliran cairan dan menciptakan semprotan halus. Kedua, kecepatan. Penyemprot dirancang sedemikian rupa untuk mengatur kecepatan cairan yang keluar. Kecepatan yang tepat diperlukan agar semprotan dapat mencapai target dengan baik. Prinsip Bernoulli dapat berlaku di sini, di mana peningkatan kecepatan cairan dapat berarti penurunan tekanan dan memungkinkan semprotan yang lebih efisien. Ketiga, distribusi partikel cair. Semprotan nyamuk menciptakan butiran kecil dari cairan. Prinsip fluida dinamis berperan dalam penyebaran butiran ini. Ukuran butiran, distribusi kecepatan, dan pola aliran semuanya mempengaruhi sejauh mana semprotan dapat menyebar dan mencakup area yang diinginkan. Keunikan penyemprot nyamuk dalam konteks fluida dinamis dapat mencakup beberapa aspek yang membedakannya dari aplikasi semprotan lainnya, yaitu ukuran butiran yang optimal dan penyesuaian kecepatan dan tekanan. Dengan memahami dan mengoptimalkan prinsip-prinsip fluida dinamis ini, penyemprot nyamuk dapat mencapai efisiensi tinggi dalam mendistribusikan bahan aktif dan mengendalikan populasi nyamuk, menjadikannya unik dalam aplikasi pengendalian hama. Meskipun penyemprot nyamuk memiliki keunggulan dalam pengendalian hama, terdapat beberapa kelemahan terkait dalam fluida dinamis dan aplikasinya, seperti terbatasnya jangkauan serta pengaruh cuaca seperti angin dapat mempengaruhi jangkauannya. Pengembangan alat penyemprot nyamuk dalam konteks fluida dinamis dapat melibatkan beberapa inovasi untuk meningkatkan efisiensinya. Salah satunya sistem otomatisasi. Penggunaan sistem otomatisasi yang dapat mengatur kecepatan semprotan, tekanan, dan pola dispersi secara otomatis. Pengembangan ini dapat meningkatkan konsistensi dalam aplikasi penyemprotan. Dalam fluida dinamis terdapat persamaan yang digunakan, yaitu P1 ditambah 1/2 rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah 1/2 rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Dengan P adalah tekanan, rho adalah massa jenis fluida, G adalah kecepatan gravitasi, H adalah ketinggian air, dan V adalah kecepatan aliran fluida. Itu aplikasi untuk penyemprot nyamuk sederhana. Ada gambar tidak apa yang digunakan? Kalau lihat dari slide tayangan video tadi, pipa, botol bekas, apa lagi? Sendal bekas. Berarti nanti kalau yang dalam proyek berarti harus ada gambaran ya. Nah, nanti pada saat didesain sama di alat bahan nanti dikeluarkan di FKPD ada. Ada yang mau tanyakan, Pak, buat videonya harus seperti itu. Tadi kan ada bukti proyek, ya. Pernah dulu dikasih proyek, akhirnya bukan dikerjakan. Itu kan yang tidak diharapkan. Setiap diberikan proyek, yang namanya proyek pasti ada yang berhasil, ada yang tidak. Tapi diharapkan berhasil. Ini, gimana letaknya? Di situ, biar mengajari Anda untuk berpikir kritis, mengeluarkan ide-ide Anda. Oke, next. Berikutnya yaitu untuk air mancung error. Kita buat dua alat ya. Ya. Kita buat tadi ada kedengaran? Ya. Kalau buat video nanti suaranya tolong didengarin, dikuat lagi, ya, jangan. Ayo. Woi, ini aku satu.
Nah, ini pembuatan tiga yang sederhana. Oke, lanjutannya. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are. 'Cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I do. I'll let you see that I'll see you soon. If I could lay down beside you, I would. I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right because you know it. You've been gone for way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I do. I'll let you see that I'll see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. All I know. Diperhatikan nanti kalian buatnya boleh ini ya sesuai imajinasi kalian. Jadi tidak harus berdasarkan saya ini. All I know, what I need, that's you. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I won't do. I'll let you see that I'll see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I do. I'll let you see that I'll see you soon. If I could lay down beside you, I would. Say what you need to say to me. I wanna wake up with you. Some of the people fake tonight. I wanna wake up with you. Say what you need to say to me. I wanna wake up with you. Some of the people fake tonight. I wanna wake up with you. Turn it on, turn it to emotion. Let me float around. Eyes closed, in the beginning we never met. You mean that all that meaning that you mean just know I feel you falling in love. Say what you wanna say to me. I wanna wake up with you. Some of the people fake tonight. I wanna wake up with you. Sudah? Ada gambaran tidak? Nah ya. Jadi, nah sekarang tugas kalian sesudah kalian perhatikan tadi itu di RKPD ada kan? Ada di RKPD sudah dibuka tadi RKPD baca. Nah ini di RKPD itu ini di RKPD ini lembaga kerja strategi, ini per kelompok nanti dibahas oleh kalian musyawarahkan dulu
Artinya tugas kita di pertemuan pertama ini kalian bermusyawarah dulu dengan rekan Anda. Contohnya di sini, 8 kelompok 4 sebenarnya. Kelas 11 MIPA 4. Nih, yang pertama, Kevin adalah kuning. Tugasnya sebagai apa? Aku bagian dokumentasi saja. Silakan. Ya. Sudah itu kedua, Pak, aku yang ini banget Pak. Jawabannya Pak saja, silakan. Yang ketiga siapa? Artinya seluruh anggota kelompok itu mendapat bagian semua. Karena ini kerja proyek ini kerja tim. Jangan Pak, aku yang buat dewe Pak. Ini berarti yang lain apa? Tak berpikir berarti. Ya, artinya diajak bersama-sama. Tapi pada kenyataan biasanya kalau kerja kelompok biasanya monoton, yang cerdas kertas, yang tidak peduli jumlah. Ini jangan kalian mendapatkan, manfaatkan. Ini jelas. Bagilah di sini sudah itu istilah RKPD di sini bagi tugasnya dulu. Berikutnya gambarkan desain proyek yang ingin Anda buat. Ya. Nah gambarnya jangan langsung di sini. Ya. Jangan langsung di sini, gambarlah dulu di kertas biasa di buku kalian, baru nanti sudah bagus disalin. Nah, yang bagusnya di sini, ya, di sini sudah digambar, karena tidak mungkin sama. Pak, aku penyok-penyoknya beda dikit dari bambu, selama dari bambu silahkan. Asal prinsip kerja asas sebenarnya bisa kalian aplikasikan dan bisa kita buktikan, benar tidak? Ya, nih sudah itu ini desain sudah. Ini itu alat dan bahan dipikirkan. Pak, kami pakai lem setan, kami pakai lem tembak, lem tembak. Macam-macamnya banyak. Kami Pak pakai lem kayu, nanti pikirkan. Kalau pakai lem setan nempel, kalau pakai lem kayu kena air. Ya, pasti pacul. Dia bahasa lidah pacul. Nah, dipikirkan alat dan bahan yang jelas itu akan mempengaruhi kekuatan dari proyek atau alat yang Anda buat. Tetapi satu, pada saat Anda buat, ternyata lem yang tidak terlalu kuat, ada celah udara merembes. Pada saat kalian berikan ke kanan, tidak keluar tapi celah air. Kenapa? Karena ada celah udara tempat udara keluar sehingga tekanan yang kita hasilkan nanti tidak besar. Ini banyak faktor nanti. Itu harus kalian pertimbangkan. Ini yang untuk kalian pertimbangkan. Sudah itu langkah kerja. Ini langkah kerja. Bagaimana cara-cara kita kerja? Ini dituangkan sini. Pak, pertama sekali menguti botol bekas. Kan air itu kan menggunakan botol bekas kan? Atau menggunakan botol bekas satu. Pertama memotong botol beberapa bagian. Silakan kalian ceritakan. Ini imajinasi kalian tentang proyek yang akan Anda buat. Sudah diceritakan tentang proyek. Sudah itu ini hasil produk. Hasil produk ini boleh diisi setelah kalian selesai. Ya, selesai nanti diisi. Jadi pertanyaan ada, apakah hal yang Anda buat dapat berfungsi dengan baik? Jawab. Kalau tidak berfungsi, jawab tidak berfungsi. Berfungsi dengan baik. Jawab. Nah, yang terakhir ini kan minta foto, ya. Bapak kita kan SMA kelas 2, masa nggak tahu nggak kenal pasti video lah di Tegalog ya. Nah pasti lewat video ya, nggak usah pakai foto. Zaman sekarang masa TikTokan bisa masa videonya macam-macam ya. Jadi lewat video nanti dikirim ke Bapak lewat WhatsApp, nanti saya taruh direknya, videonya nanti buktinya Anda melakukan kegiatan, nanti kita taruh di sini. Paham? Ada yang mau tanyakan sebelum di sini? Ada? Yang jelas kalau kamu dalam buat air mancur kelon, ya bahan-bahannya tentang itu. Oke, ngambil proyek sebelah buat penyemprot nyamuk. Kalau buat air mancur miniatur air mancur kelon, bahan-bahan beda. Pipa sepanjang ini lah, nanti hubungannya kan tidak ada hubungan sama sekali dengan air mancur kelon. Kenapa proyek Anda di sini mengajak Anda untuk berpikir dan berkreativitas. Karena selama ini yang kita rasakan dulu yang kreatif sekarang sama-sama kreatif, kamu kreatif, guru juga kreatif, tapi ditekankan dengan kamu untuk berpikir kritis.
Paham di sini? Oke, kita berikan nanti waktunya mungkin 35 atau 40 menit. Musyawarahkan ke kelompok Anda, bahas sendiri. Nanti di 5 menit terakhir kita presentasikan kita perwakilan kelompok. Kami akan membuat proyek ini, kami akan membuat ini nanti. Ya, paham? Nah, silakan kerjakan perwakilan. Sip, buat. Boleh yang ini ya, YouTube boleh, tidak apa-apa, gunakan teknologi. Pak, lihat YouTube gambarnya boleh, tidak salah. Ya. Tengok di YouTube boleh. Bagi dulu tugas perkelompoknya siapa? Lihat KKP di kampanye. Ya. Kamu balap kamu boleh jalan. Oh tadi kata dia tadi ya. Lihat ini cukup bisa. Bagi dulu itu. Kamu kan? Oh iya. Sudah. Ya. Gambar dulu. Belum, carilah. Sesuaikan dengan gambar proyek. Nanti gambar proyek di situ dengan proyek yang dibuat beda, ya. Ya. Ayo coba dulu sini, kamu jauh dengan cara bercerai dari sini. Nah, dia nampak. Ini bagus dengan cantik sih kan? Iya, haus ya. Sudah dapat proyeknya baru-baru. Itu diisi KPI-nya apa baik? Apa? Ya. Dicoret baik. Ya, dia kamu baik. Yang disesuaikan dengan kamu buat baik. Ya. Ya. Kalau lihat YouTube baik biar desainnya mungkin ada editor YouTube kan kita kan informasi itu cepat. Ya. Oh ya, kemarin udah masuk ya. Ikutan, bukan belum. Macam ini ada mana? Ya, kamu desain itu gambarnya bagus-bagus. Bukan cara SD, bukan SMK. Ya.
Bunda Pak desainnya. Gambar dulu di sini, baru di sini. Bagilah dulu tugas. Ya, Amel sebagai dokumentasi, berarti kita mirip berarti Alisa apa tuh? Kirim bahan, berarti kamu mungkin bahan, jadi bahan. Ya. Ini bagian aku presentasi, oke berarti kamu nanti. Oke. Sedang bisa nah ini ada korek api aku sudah jadi bom dibakar tentang korek api udah pakai alat karena panas pisau kaki kamu lah seadanya ya. Kalau bisa gunakan yang bahan bekas ya. Siapa yang bagian dokumentasi? Vanessa. Dia kan tahu kan, oh ini bagian buat editing video nanti. Lanjut ya, kasih waktu 35 menit ya, karena 5 menitnya untuk pemaparan. Yang selesai siap-siap pemaparan, Mas kan selesai Pak, siap-siap pemaparan.
menit lagi presentasi kita. Nah, kelompok, saya bilang ini buat nama dia dari desainer. Kan biar di itu ada kan banyak kan. Gambar apa gambar lah, desainer nggak apa. Iya. Satu orang saja perwakilan kalau semuanya. Nanti presentasinya nggak usah semua di sini back, ya di sini back. Kita di pertemuan berikutnya, karena pertemuan hari ini tidak mungkin selesai. Karena buat produknya, ini kan baru perencanaan desain. Nah, nanti presentasi nanti kamu penyampaian, sampaikan kamu bawa produk apa, sudah itu bahannya apa. Nah, penyelesaiannya hari ini di rumah, ya kerjasama di rumah. Ya, Pak kami jauh Pak, menjauh di sekolah boleh tapi waktu uang jam makan ini ya, selesaikan. Nah nanti di minggu depan itu kita apa tuh yang belum selesai diselesaikan proyeknya, sesudah selesai proyek finishing lah istilahnya, selesaikan proyek, pembuatan proyek diselesaikan, sudah itu uji hasil, uji produk kami, hasil udah. Apa bingung? Gimana bingungnya? Bahannya apa? Angkat katanya, nama dulu gending apa, potong apa, dirapikan, dibentuk bergerigi, oke. Tutup botol dibentuk bergerigi supaya lem mengikat dengan kuat. Boleh seperti itu. Desainnya sudah kan? Udah. Gambar ikan sih kan? Ya belum, lagi tulis. Saatnya dibongkar baik itu biar bisa. Ya, itu untuk desain itu bongkar baik. Nah, itu yang KPD-nya tuh stempelnya tuh biar bekerja. Iya. Nah ya, biar dan nunggu itu selesai baru kalian. Tidak apa-apa, bongkar baik itu. Bongkar, ada yang bagian gambar. Desainnya sudah, gambarnya. Oh ini lah, kasih biar si tata kerja si apa makanya sampai videokan ya. Ya.
Nanti kalau selesai, ukurlah. Jadi sudah berani, kirim ke WhatsApp. Oke? Mari kita agak beda dikit pembelajaran itu. Maka samping-sampingan. Ya. Saya beda, Pak. Dapat saya. Tidak apa-apa, kan bahannya tinggi juga. Kalau memang kita harus menggunakan teknologi harus gitu. Ya, kalau bisa. Oh, bisa. Oke. Besar nih hari ini. Susah banget. Dia sakit banget. Oke, yang pertanyaan tadi ya sudah desain, sudah itu maka kerja, nah nanti baru presentasi. Pertanyaan-pertanyaan itu dijawab setelah proyek sudah selesai. Buat berapa ikan? Jadi ditumpuk.
macam itu. Tidak ada yang dipandu dengan kincir air, kincir nyokong. Tidak apa-apa. Kalau kamu yang jelas bisa benar aja oh iya benar. Oh ini berarti seperti ini bisa disesuaikan dengan gambar yang akan kamu buat ya. Jangan pakai yang dibuat aku gambarnya aku ya. Cantik itu. Pramusta. Tengok proyeknya mau gagal atau berhasil. Proyeknya gagal. Ada apa? Kalau tanya guru lain mau apa, hapus minta ya. Karena kita kan mengatur sekolah apa? Oh, presentasi itu nanti kamu cuma itu proyek aku buat apa yang masuk hero, nanti kamu jelaskan bahan-bahannya aku, nanti buatnya yang bagaimana, tapi coba ini gambarnya seperti ini, itu baik, ya rencana kamu. Besarnya ini punya, tabungnya, oke. Tiga menit lagi selesai. Kita presentasi selesai Pak. Ya. Yang sudah silakan angkat tangan, siap-siap untuk presentasi. Yang belum selesai. Ya. 3 menit lagi. 3 presentasi. Produk apa yang mau buat? Alat dan bahan apa? Bahan-bahannya sudah oke. Nanti kan presentasi ini itu sudah siap presentasi ini. Yang lain sudah bagi gambar gitu. Nanti di pertemuan berikutnya kita ada uji produk ya. Gagal produk. Kalau ini cuma menyampaikan gagasan kalian ke rekan-rekan Anda, juga nanti proyek apa yang akan dibuat ya. Itu sudah, bahan-bahannya sudah, angka-angkanya sudah mengisi. Pas, jadi seberapa?
di mejanya sini. Jadi berdiri saja ya. Misalkan, sip. Sip. Ya. Yang lain bisa diteruskan. Kita lihat presentasi yang mana? Kelompok mana yang sudah siap? Kelompoknya si kakak sudah? Sudah siap presentasi. Oke, yang lain? Kelompok berapa? 4. Kelompok 4 dulu presentasi. Ya, yang lain silakan. Oke, silakan. Proyeknya apa? Ini apa? Oke, sip. Lanjut. Oke, yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Riza Amanda Putri dari kelompok 6. Kami akan memimpin tentang alat penyebab nyamuk sekilas, gambaran ketika sudah jadi. Saya akan menjelaskan tentang bahan dan tata cara. Alat dan bahan yang diperlukan: galon, penggaris, besi, tutup botol, sendal bekas, botol bekas, pisau, gunting, paku, pena, korek api, sedotan, lem, dan tembak, karet gelap, alat, dan tembak lilin. Langkah kerja pembuatan: potong pengalon sepanjang 20 cm, beri lubang pada tutup botol, beri lubang pada dua tutup botol di bagian bawah masuknya besi dan bagian atas untuk keluar airnya. Yang ketiga, potong sendal bekas seukuran lubang galon sebanyak dua tutup botol. 4. Satukan potongan sendal dengan besi. 5. Beri lubang sejauh 2 cm dari ujung galon. 6. Masukkan pipet atau selang ke lubang galon. 7. Pasang tutup botol yang telah dilubangi. 8. Dekatkan pada tutup botol pada ujung galon. 9. Satukan besi dengan tutup botol. 9. 10. Masukkan besi ke dalam galon yang sudah disiapkan. 11. Bangkai botol dengan galon. Maksudnya masukkan selang ke dalam lubang tutup botol. 11. Masukkan air pada 12. Masukkan air pada botol. Pastikan sedotan atau selang tenggelam. 12. Tarik dan dorong besi supaya airnya mampu keluar. Itu maka kerjanya ya. Ya. Kalau kamu mendengarkan dari penjelasannya, berarti mereka ini akan membuat proyek tentang penyemprot yang sederhana. Alat bahan itu pipa bekas. Itu yang tutupnya tadi pakai apa? Tutup kan kiri kanan kan harus ada ditutup. Ya. Di sininya ditutup. Itu pakai apa? Tutup botol. Tutup botol. Ukuran pipa berapa? Setengah. 20 cm. Panjang 20 cm. Sudah itu dia diameter ininya. Pipa itu berapa? Susah itu ini colongnya itu berapa sebenarnya? Kok tutup botol apa yang diambil? Kira-kira? Oh, di bagus ya. Itu. Macam itu berarti. Ya, berarti itu pipa. Kalau itu air kalau mana itu? Botolnya Pak. Susah ya di botol macam itu. Botol itu Pak. Botol. Oh, nanti itu bisa diganti pakai botol apa yang kecil. Iya. Oh, iya. Karena kalau lihat kamu pasti lihat di YouTube kan. Nah, kalau lihat di YouTube pasti gambar seperti itu. Nah, botol yang model macam itu maka isi juga segini Pak ya. Nah, tapi disesuaikan itu. Oke, bagus untuk kelompok 4. Yang sudah
sudah desain sudah apa? Kalau desain belum? Sudah, lagi. Ya, isi dulu ya. Jadi, oke. Silakan. Malu ya. Coba malu. Oke. Aku di proyeknya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sama. Oh sama. Sini ya Pak. Tadi Pak. Alat ada yang diperlukan satu balon, dua botol, tiga gelas, 40 botol, 5 bagi kayu, 6 lem tenda, 2 vakum, 8 pisau besi, 9 korek, 10 sendal karet, 11 garis, 12 pena. Langkah kerja pembuatan: 1. Potong balon menjadi 25 cm, diukur menggunakan penggaris. 2. Beri lubang pada tutup botol menggunakan paku yang sudah dipanaskan yang dipakai ulangi 30 botol, lalu botol dengan 1 lubang dan 1 botol dengan 5 lubang. 3. Potong sendal karet menuju bulat seperti lubang. Lalu menggunakan pisau atau gunting. Lalu tusukkan sendal menggunakan kayu pada bagian tengah. Ya, beri lubang sejauh 2 cm dari ujung paralon menggunakan paku yang sudah dipanaskan. Setelah itu masukkan selang pada paralon yang telah diberi lubang di ujung. 5. Beri pasangan tutup botol yang telah dilubangi. Rekatkan tutup botol pada ujung paralon menggunakan lem yang telah disediakan. Setelah itu satukan kayu dengan tutup botol, masukkan kayu ke dalam paralon yang sudah disiapkan. Pakai paralon dengan botol yang sudah mencoba memasukkan air pada botol. Masukkan selang yang sudah dilem dan tekan sempurna. Tarik lalu dorong kayu supaya air dapat mengalir keluar. Oke, sip. Oke, aku sama dengan kelompok tadi 25. Berarti buat apa? Buat menyukur jamu. Jadi bahannya sama enggak? Paralon juga. Ya. Oke, jadi gunakan paralon. Botolnya di bawah tadi. Ayo, kalau tadi segini 5 lihatnya. Kamu pakai botol apa kira-kira yang di bawah? Botol apa kecil? Oke, foto ininya sedang. Banyak. Oh, sebesar itu. Biar kamu banyak. Matanya banyak. Oke, sudah itu nih. Apa itu untuk nanti kan butuh ini. Untuk pendorong itu kan butuh. Nah, itu pakai apa? Kayu bukan? Oke, kayu bukan itu. Oh ya. Oke, nanti asik. Semoga berhasil. Oke, kasih bosku. Ya. Ayo, ya sudah. Kelompok berapa tadi sudah? Kelompok siapkan sudah? Akan, ayo siapa ya? Oke. Kelompoknya kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan membuat jika air sederhana. Bahannya yaitu lem tembak, gunting, alat pelubang atau paku yang dipanaskan, botol plastik, lidi atau tusuk lidi kecil, sendok kecil, stick, pipet, bulatan yang mudah direbut dan tutup botol. Langkah-langkahnya yaitu potong botol secara horizontal di bagian atas. Dan kedua, bangun struktur pendukung dari stick di bagian bawah agar rata dan lurus. Ketiga, bentuk roda atau pinggir. Potong pipet dari kecil yang sama dan juga potong tutup botol agar tipis. Kemudian lubangi tutup botol bagian tengah. Batang ini yang sudah dipotong kecil serta rekatkan di lubang pipet kecil, tutup botol dan juga lidi jadi satu. 4. Langkah selanjutnya adalah lubangi masing-masing botol agar menjadi saluran air. Ya. 5. Masukkan air di setiap botol secukupnya di bagian atas saja, di bawah dan di untuk itu bisa diisi. Oh ya. 6. Rekatkan pipet di setiap lubang agar menjadi saluran air. 7. Pasang pincir air di bagian bawah botol dan senter
sebagai penunjang untuk kincir agar bisa berdiri. Dan langkah terakhir yaitu pasang satu pinggang mengarah ke kincir dan Betul. Berarti ada kincirnya ya. Ya. Gak apa-apa pada situ. Oh ya, oh macam itu. Berarti nanti yang dibuat sesuai desain ya. Ya jangan lupa. Berarti itu 3 potong naik. Aku masih penasaran ini dibuat kelompok ini. Itu kincir air. Nanti di atas itu untuk aplikasi ininya saja ya. Ya. Oke, untuk pemaniskan. Karena seperti ini, desain yang Anda buat nanti dibuat itu sebagus mungkin. Karena ada nilai estetika. Kalau nilai estetika, ini jangan. Aduh, sedikit saya ngomong. Kalau nengoknya baik, nah ini apa ini? Ya, oke. Next, kelompok lain berikutnya. Kelompok ini sudah. Kelompok ini sudah belum? Lagi disalin. Ya tidak apa-apa, tinggal ini baik. Tinggal presentasi, nanti lagi. Oke, langsung saja. Ya. Ayo lanjut. Ayo, yang penting kita paham ya produk yang mau dibuat oleh kelompok mereka sudah mau dikira gambarnya. Pembuktiannya pada saat itu pada saat cuma 2. Kita tengok hasilnya. Ya. Nah, minggu depan itu rencananya setelah ini kan buat produknya tidak mungkin hari ini. Buat produk kita dibuka. Nah, minggu depan itu produk yang sudah kalian buat itu dibawa. Kalau yang belum selesai tidak ada masalah diselesaikan di sekolah. Tapi kalau yang sudah selesai tinggal finishing, artinya dimulai. Nah, nanti ada yang dinamakan dengan uji coba. Kita coba. Contoh, kelompok 4 tadi buat penyemprot yang sederhana, nyemprot dah. Nah itu. Nanti kan tahu, ngapain dia tidak nyemprot, ngapain dia bisa nyemprot, dia bisa itu. Nah nanti itu seperti itu, diuji coba oleh kalian. Nanti saya minta kalian untuk menjelaskan sama seperti ini. Oh alat ini bekerja seperti ini, air yang di bagian bawah naik ke atas, oleh apa? Seperti itu. Nah itu. Kenapa? Kalian kan mengadakan proyek kan? Nah kalian kaitkan dengan Bernoulli tadi. Oh ketinggian ini mempengaruhi, tapi tekanan besar sehingga air bisa naik, seperti itu bisa. Ya. Nah belajar di ada, nanti dihubungkan dengan proyek yang Anda buat, nanti kita coba. Tuh, paham ya? Nah pasti. Kalau buat proyeknya, yuk kerjasama lah dengan proyek-proyek. Nih, kelompok ini siap presentasi. Ayo, nah yang cari buat apa ya kelompok ini? Ya. Perkenalkan, nama saya Kevin Raditya Julia. Ya. Ini saya di sini akan mempresentasikan hasil uji coba kincir air. Cara pembuatan kincir air kelompok 2. Oke, lanjut. Alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama botol, kedua stick, tiga lem, 4 stick, 5 ember, 6 air, 7 sendok plastik, 8 rangkai permen, 9 tutup botol, 7 sedotan, 11 pakai. Kali? Hah? Ada kali juga? Botol. Lanjut. Yang pertama tutup botol dipotong sedikit, lalu tekan botol menjadi lubang kecil. Yang kedua sendok plastik dipotong, lalu rangkai permen. Masukkan rangkai permen ke dalam lubang tutup botol. Potong stick menjadi 3 bagian. Lem bagian stick membentuk bali-bali. Rangkai bali-bali stick membentuk lingkaran. Potong stick membentuk persegi. Lem bagian stick membentuk persegi. Stick persegi dijadikan potongan kecil. Lalu tempelkan bali pada rangkai permen. Lalu kaitkan dengan penumpang. Lalu kincir air di wadah yang berisi air. Botol diberi lubang untuk sedotan sebagai jalur mengalirnya air ke kincir. Pokoknya itu satu atau dua? Satu Cukup. Tapi untuk menjelaskan bisa. Kalau satu kan dia berarti tekanan udara yang di atas, tekanan air mungkin
Baru bisa kan setelah dibuka tutup ya? Tutup botol dibuka baru bisa kan ya kan? Oh iya, jadi itu memang karena pada dasarnya kita karena udara itu kan akan menyebabkan kalau tekanan udaranya kecil, lebih kecil dibandingkan mungkin air di sana air. Tapi kalau tekanan udara lebih besar, itu dapat jadi karena udara energi pasang ya air misalnya kita mau naikkan air ke atas, itu tekanan itu harus lebih besarkan baru bisa air. Oke, kita lihat ini. Kasih aplaus dulu. Masih. Mulai dulu. Masih ya. Kita bahasa minggu sekarang masih kak. Ayo, Bapak. Iya. Kita lihat Pak. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando Pragira. Saya berasal dari kelompok 1 yang menjelaskan alat bahan yang diperlukan untuk membuat semprotan air. 1. Botol bekas, pipa air, lem artiko, gunting, kayu, pisau, korek api, paku, dan tutup botol, karet, gelang, sendal bekas, penggaris. Dan adapun langkah kerja pembuatannya. Pertama, siapkan bahan, potong pipa 20 cm, lalu lubangi pipa berjarak 2 cm. Potong botol bekas menjadi 3 bagian. Lubangi tutup botol satu menjadi 3 lubang atau 4 lubang, dan 3 tutup botol lagi, dan 1 lubang dengan paku. Potong selang bening 15 cm, kemudian masukkan selang bening ke pipa yang sudah dilubangi, kemudian lem selang ke pipa, lalu masukkan tutup botol yang diberi 1 lubang. Lem lagi agar tidak ada udara yang masuk. Kemudian potong sendal bekas berbentuk lingkaran sebesar pipa, kemudian lubangi sendal dengan paku. Masukkan kayu ke sendal, masukkan ke sendal, ujung kayu dililitkan dengan karet lem agar kuat. Dimasukkan gagang kayu ke pipa, lalu tutup ujung pipa dengan tutup botol yang sudah dilubang. Kemudian jaga tutup ujung satunya dengan tutup botol yang dilubangi. Kemudian lem satu-satu dengan kuat terakhir dengan kuat. Gambar proyeknya mana? Coba desain proyek. Doa. Ya. Nah, Oh itu. gimana saya hasilnya bagus. Oh. Yakin berarti. Gambarnya banyak, tapi proyeknya bagus. Ya, sip. Oke, lanjut. Apa tuh? Ya. Karena pada dasarnya ya orang mendesain pembantu biasanya kalau belum lihat hasil itu belum terlihat ya. Sama proyek kamu baru gambar desain, tapi itulah gambaran nanti proyek yang akan kamu buat. Nih, ayo terakhir kamu ini. Ya, tadi gambar lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Ini mau Ya, terkadang tadi rupanya. Ya. Membuat apa? ini mau Buat apa dulu? membuat Air kerol. anjur dan kita bahan-bahannya. Oke. Alat dan bahan yang diperlukan: 1 botol, 2 sedotan, 3 lem batangan, 4 teratur produksi, 5 pemati api, 6 paku. Maka kemudian kalau pembuatan, siapkan 2 botol bekas, lalu bolongkan 2. Bolongkan sedikit di kedua bagian untuk mengaturkan sedotan sekali melambung di antara 2 botol. Syukur ya. Apa yang dapat? Setelah sudah gabungkan 2 botol lalu bolongkan di bagian tengah. Setelah itu masukkan sedotan ke dalam botol yang sudah dibuat rapi. Lalu kalau bagian botol, lalu gabungkan botol dan tutupnya. Buat sedotan seperti lubungan menjadi sedotan air. Masukkan air ke dalam botol pertama dengan lalu tutup bagian botol. Dan ini adalah desain yang sudah 5 botol tadi.
dua. Berarti ini fungsinya menghubungkan ke sini. Nanti air yang di sini, ini air yang dari sini masuk ke sini, ini ngalir ke sini, tekan. Fungsinya ini coba yang ini nanti gambarannya nanti yang isi air semua itu bukan ini. Nanti isi air kalian setelah sini setelah isi air ya. Ini kalau isi air nanti kalau air yang masuk, airnya bakal kesedot. Berarti kalau airnya di sini masuk, ini berarti tidak penuh berarti. Nah, Kosong. Ini isi air. Oh jadi ini kosong, nanti pada saat air diisi dari sini dari atas, berarti ini terisi tadi udara yang di sini masuk ke sini sehingga air yang ini ngalir ke sini. Jadi seperti itu. Oke. Kasih kuas dulu lagi. Mulai. Saya kalian ya artinya apa? Kalian sudah punya pemikiran bahwasanya nanti produk apa yang dibuat itu cak mana gambarannya. Artinya setiap desain kalian buat berarti itu gambaran di produk yang bakal buat ya. Jangan pakai desainnya itu produknya lain. Ini apa? Dan artinya apa? Tidak sesuai desain ya. Nah, dalam pembuatan desain tadi itu diterapkan nanti di pembuatan proyek. Yang pastinya diterapkan di pembuatan proyek dan alat dan bahannya dibuat nanti dikerjakan ya. Dimusyawarahkan dikerjakan. Tadi kan sudah kalian rancang kan? Nah, siapkanlah. Nanti kita di pertemuan kedua nanti itu di bawah ya nanti ada uji hasil evaluasi sudah itu finishing produk itu ada nanti. Nah jadi kira-kira dari desain-desain yang kalian buat tadi ada gambaran permasalahan tidak? Nanti pokoknya Pak desain kami itu ya seperti itu pokoknya bakal berhasil. Ada kendala tak? Seandainya Pak, aku pakai seperti kalau Lisa tadi. Lisa kan gunakan kayu. Kira-kira pada saat kami itu masalah kan itu? Tidak. Jadi cari kayu yang keras. Ya, kenapa? Pada saat kita ini kan kayu ini kan nanti kan sebagai penekan kan. Nah, kalau dia laku ya patah. Tidak bisa berfungsi. Botol, seandainya botolnya Pak, boleh tak kalau kami pakai botolnya bukan botol aqua atau botol apa? Yang penting berdayakan yang ada di sekitar kita dan dengan pelajaran seperti ini ternyata belajar fisika itu tidak perlu tentang persamaan Israel. Ternyata ada proyek dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Selama ini kalau belajar fisika pasti wah. Karena fisika terus baik segalanya tidak ada kaitan tentang kehidupan sehari-hari. Nah ini kamu kaitkan. Mau tulis ini yang gara tentang miniatur air madu keron. Nanti saya minta nanti apa tuh Jakmano desain kamu tadi. Nanti aplikasinya seperti apa? Jangan desain saya, ya. Itu. Ada yang mau tanyakan? Siap untuk produk? Siap. Berarti minggu pertemuan Senin mungkin ya. Kita bertemu kembali produk itu sudah jadi. Oke. Dari pembelajaran kita pada siang hari ini tentang cara mendesain produk dan cara kalian berpikir menentukan bahan yang akan dibuat di produk itu, kira-kira apa sih yang bisa kalian ambil dari pelajaran itu pada kamu dia berpikir itu apa? Untuk membuat suatu produk Pak, jadi kami diajak berpikir yang kalian diajak berpikir kreatif, kalian menentukan, kalian yang dibuat proyek, nanti kalian yang menentukan, itu kan? Saya kan tidak tahu, saya produknya manufacturing apa baik, nanti kan kami yang buatnya, nanti kan kami jelaskan, artinya apa? Tapi tetap jadinya tidak keluar dari prinsip fluidodinamis asas termoduli, tidak boleh keluar dari itu. Oke, terakhir pertemuan kedua nanti kita ini kan sudah kita lalui bagian-bagiannya, ada yang desain sama
apa itu masalah kerja. Nah, di pertemuan kedua nanti kita bakal menyelesaikan produk dengan uji hasil. Jadi dibawa produknya, dibawa ke kelas, diuji, ya. Toh punyanya PP berjalan nggak tadi yang dia ceritakan tadi, bakal naik nggak airnya? Kalau tidak berarti tidak berhasil berarti. Punya otak seperti itu ada kincir airnya, kincir ya. Dia tadi ada gambar kincir kan seperti itu. Muter nggak kincir dulu kira-kira? Punya omongan kelompok 4, kira-kira nyemprot nggak? Kalau tidak jelaskan, kalau berjalan jelaskan, kenapa kaitkan? Oh ternyata harus satu logika harus seperti ini, nah tuh. Jadi dikaitkan seperti itu. Paham? Nah, jadi untuk hari ini kita cukupkan, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terlebih dahulu sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, sama-sama kita berdoa. Dan kembali lagi untuk doa kita minta ketua kelas. Nah, silakan duduknya dirapikan siap-siap. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini ada baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Doa selesai. Tapi kalau mati kalau mari kita lanjut. Itu apa kalau ya? Satu jam. HP-nya taruh sini, nah, HP-nya yang taruh sini semua.